Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Di hari Tuhan yang kudus ini, baiklah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan lagi. Dan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan hari ini adalah firman Tuhan yang ditulis lewat Rasul Petrus, yaitu 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sebelum kita membacanya, baiklah kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur lagi atas kesempatan indah di hari-Mu yang kudus ini untuk membaca merenungkan firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, seluruh hati pikiran kami, juga bibir mulut hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan sesuai hikmat-Mu, dan oleh kuasa Roh Kudus juga, saudara-saudara yang Tuhan kasihi boleh mendengarkannya dengan baik dan memahami dan juga mendapat kuasa oleh Roh Kudus untuk menjalankan dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian surat Rasul Petrus 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, kita tentu mengenal Rasul Petrus sebagai murid Tuhan Yesus yang setia mengikut Tuhan, walaupun dia pernah menyangkal kehilangan kesetiaannya untuk beberapa saat, tetapi Tuhan memulihkan dia kembali untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, bahkan mengorbankan hidupnya, nyawanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Rasul Petrus walaupun dalam pelayanannya yang begitu hebat, dia tidak merasa itu karena kehebatannya sendiri. Dia mengaku di sini di awal dari suratnya ini, surat bagian kedua suratnya itu yaitu yang kita baca 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 4. Dia mengatakan surat ini dari Simon Petrus. Dia ingat bahwa sebelum diberikan nama Petrus atau batu karang oleh Tuhan Yesus, dia bernama Simon, seorang biasa nelayan yang biasa, yang tidak mempunyai kelebihan apa-apa secara rohani, tetapi Yesuslah yang memanggilnya dan menggelari dia Petrus, yaitu batu karang. Nah, dia menyebut dirinya hamba dan Rasul Yesus Kristus, itu bagian awal dari bacaan kita tadi. Nah, kata hamba ini kita tahu bahwa dalam perjanjian baru, baik Rasul Petrus, baik Rasul Paulus, ketika mereka menyebut kata hamba dalam terjemahan bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris servant, sebenarnya dalam bahasa aslinya kata itu doulos, bahasa Yunani, itu mengandung pengertian bukan cuma hamba tetapi budak. Jadi Petrus tidak merasa dirinya sebagai seorang hamba Yesus yang hanya bekerja sewaktu-waktu atau selama dia masih ingin bekerja saja dan sebagainya, tetapi dia seperti budak yang ada di bawah kuasa Tuhan Yesus, dan dia menghambakan atau memberikan dirinya melayani Yesus seumur hidupnya, dan dalam segala sesuatu, dalam segala hal, segala aspek dirinya diabdikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menghendaki supaya dia harus mati untuk Tuhan Yesus, dia bersedia mati untuk Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menghendaki supaya dia harus dihina untuk Yesus, dia bersedia dihina untuk Yesus, dan seterusnya. Jadi dia tidak menutup sebagian dirinya untuk dirinya sendiri dan sebagian untuk pelayanan pada Tuhan. Tidak, dia memberikan seluruh dirinya seperti budak untuk
kemuliaan Tuhan karena dia tahu apa upah yang sudah Tuhan siapkan bagi dia. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dia juga menyebut diri di sini Rasul Yesus Kristus, yaitu dia Rasul Yesus Kristus. Ya, kita tahu bahwa misalnya dalam terjemahan bahasa Inggris kata Rasul ini disebut apostle. Apostle dari kata bahasa Yunani apostolos, artinya yang diutus, yang dikirim, diutus. Nah, seorang ahli perjanjian baru, Profesor Simon Kistemaker mengatakan Bapak Ibu bahwa kata apostolos itu bukan hanya berarti orang yang diutus atau dikirim, tetapi yang resmi, official, yang diberikan kuasa. Dalam salah satu terjemahan dalam konkordansi Alkitab bahasa Ibrani dan Yunani yang ditulis oleh Profesor James Strong, dia menyebut kata apostolos itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris delegate, atau bahkan disebut ambassador. Jadi seperti duta besar yang diutus oleh Tuhan secara resmi dengan kuasa Tuhan. Artinya Petrus dengan rendah hati mengaku bahwa dia hanya hamba, dia hanya budak Tuhan Yesus. Tetapi kepada jemaat dia katakan, dia seolah-olah mengingatkan di awal pelayanannya bahwa apa yang akan dia sampaikan ini adalah resmi dari Tuhan. Resmi dari Tuhan atas kehendak Tuhan Yesus. Sehingga jemaat harus berhati-hati ketika mereka mendengarkan. Mereka harus mendengarkan dengan penuh hormat, dengan menerima dengan sepenuh hati, sebab ini bukan kata-kata Petrus. Ini bukan pelayanan Petrus, tapi pelayanan Tuhan Yesus. Ibu kasih Tuhan sekalian. Dengan itu ia melanjutkan tulisannya, suratnya kepada jemaat yang ia tuju pada waktu itu, dan kita percaya oleh kehendak Tuhan Alkitab ini diterjemahkan juga dalam bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, berarti juga ditujukan kepada kita semua, orang-orang Kristen Indonesia dimanapun kita berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia seperti kita ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, Rasul Petrus mengatakan bahwa surat ini ditujukan pada mereka, artinya kita yang membaca kemudian, jemaat yang dulu membaca, tapi juga kita yang membaca kemudian ini, yang bersama-sama dengan kami, artinya bersama-sama dengan Rasul Petrus dan rekan-rekan sesama rasulnya, dan para pengikut Yesus yang mula-mula, memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini kata memperoleh. Jadi kita memperoleh iman, kata Petrus. Petrus tidak mengatakan kita berhasil membangun iman dalam diri kita, tidak. Atau kita sudah berhasil membuat diri kita beriman, tidak. Dia mengatakan kita memperoleh iman. Artinya iman yang kita punya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah pemberian, kita peroleh. Pemberian siapa? Tentu saja pemberian Tuhan. Itulah anugerah, salah satu anugerah Tuhan yang utama, memberikan kita iman kepadanya. Sebab hanya dengan iman kita bisa percaya dan kita menerima keselamatan. Nah, jadi Petrus ingin mengatakan bahwa baik dia sebagai rasul dan teman-teman rasulnya yang lain maupun jemaat yang membaca, semuanya tergantung kepada Tuhan, menerima iman dari Tuhan. Bukan karena yang satu lebih baik dari yang lain, tetapi karena Tuhan murah hati menganugerahkan kuasanya dan membangun iman di dalam diri Petrus dan semua orang yang percaya. Nah, surat ini bagi mereka semua yang Tuhan berikan iman kepada Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita, Anak Allah yang tunggal. Nah, dan iman itu diberikan oleh keadilan Allah, dikatakan sini, keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan keadilan di sini? Keadilan Allah ialah bahwa semua dosa harus dihukum. Tidak ada dosa yang lepas dari pandangan Allah. Semua detail pikiran di dalam diri kita yang orang paling dekat pun tidak tahu. Tapi kalau itu bertentangan dengan kehendak Allah, Tuhan melihatnya dan Tuhan dalam keadilannya harus menghukum itu semua. Tetapi dalam keadilan dan kasih-Nya, Tuhan bagi kita orang percaya, Tuhan sudah menempatkan semua dosa kita pada Kristus dan menghukum dia di atas kayu salib. Keadilan Allah sudah terlaksana di sana. Dan karena semua dosa kita yang percaya ini sudah dihukumkan kepada Kristus waktu dia disalibkan bagi kita, maka Allah secara sah bisa dalam keadilannya bisa
berhak memberikan iman kepada kita, menganugerahkan iman kepada kita untuk percaya bahwa Kristus satu-satunya adalah juru selamat. Petrus menyampaikan salamnya dalam ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera, dua hal yang berhubungan sangat erat dan sangat penting, yang saya harapkan Bapak Ibu jemaat menyelidikinya dengan baik. Apa yang dimaksud dengan dua hal ini? Kasih karunia, grace, artinya pemberian Tuhan secara cuma-cuma, dan damai sejahtera. Yang dimaksud ialah kalau jemaat sungguh-sungguh memahami kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, tidak bisa tidak akan ada damai sejahtera yang sesungguhnya. Yang tidak tergantung, damai sejahtera ini tidak tergantung pada kondisi hidup kita tiap hari. Tapi berpaut sepenuhnya pada kasih karunia Allah yang diberikan bagi kita. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dikatakan di sini, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, diberikan secara melimpah kepada kamu. Dalam bahasa asli dimaksudkan adalah bukan hanya diberikan secara melimpah, tapi maksudnya ialah berlipat-lipat, makin besar setiap hari bagi orang percaya. Apa yang dimaksudkan? Ada dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai multiply. Jadi berlipat ganda diberikan tiap waktu kepada orang yang percaya. Diberikan oleh atau lewat apa? Dikatakan oleh Rasul Petrus dalam ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Oleh pengenalan. Kata pengenalan di sini dalam bahasa asli bisa juga diterjemahkan pengetahuan. Dalam banyak Alkitab bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa melihat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3 ini, dan juga ayat 2 tadi sudah ada kata pengenalan, diterjemahkan sebagai knowledge, artinya pengetahuan. Jadi bukan hanya mengenal seperti kita mengenal seseorang yang cuma kenal tapi tidak ada hubungan pribadi, tapi pengetahuan. Artinya sesuatu yang kita pelajari, kita dekati secara pribadi, tapi juga kita pelajari dengan otak, pikiran kita, akal budi kita yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, dan juga kita kenal dengan perasaan, dengan hati kita sepenuhnya. Jadi ada pengetahuan akan Tuhan dan Allah Bapa dan Yesus yang sudah menyelamatkan dan karya keselamatan mereka, tapi juga ada hubungan pribadi yang dekat dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan hanya dengan itu kita akan mendapatkan, akan menerima damai sejahtera karena kasih karunia Allah. Kalau kita tidak mempelajari dengan baik firman Tuhan, tidak mempelajari dengan baik kasih karunia Allah yang sudah diberikan lewat Kristus dalam penyelamatan yang Ia lakukan, kita tidak bisa mempunyai damai sejahtera. Kita tidak bisa mempunyai hubungan yang dekat dengan Yesus. Hubungan kita mungkin bisa kelihatan terasa dekat dengan Yesus, tapi itu hanya ciptaan perasaan kita sendiri. Kita tidak sungguh-sungguh dekat dengan Yesus jika kita tidak mengenal dan mengetahui sungguh-sungguh dengan baik keselamatan yang Allah berikan di dalam Kristus. Kita tidak mengenal Dia sebagai juru selamat. Mungkin kita mengenal Dia sebagai pemberi berkat dan sebagainya, dan itu bukan pengetahuan yang cukup dan benar. Kita harus mengetahui, mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Kristus sebagai juru selamat dan bagaimana Allah merencanakan dan menjalankan penyelamatan kita lewat Kristus. Dan dengan itu kita akan menerima damai sejahtera yang luar biasa, karena kita tahu bahwa semua dosa kita sudah diampuni karena Kristus, dan tidak ada hukuman yang kekal bagi kita di dalam Kristus, seperti yang Rasul Paulus katakan. Bapak Ibu bisa baca kemudian dalam surat Roma pasal 8 ayat yang pertama. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Artinya semua yang ada dalam Kristus, yang mengenal dan mempunyai pengetahuan yang baik tentang Yesus Juru Selamat, bagi kita semua yang percaya, hukuman kekal Allah sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, yang Rasul Petrus mengatakan di sini, karena kuasa ilahinya Tuhan telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia
yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Jadi Tuhan memanggil kita untuk percaya padanya dengan kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Mulia artinya lebih dari semua yang kita bayangkan. Berharga, jauh lebih berharga dari semua yang kita punya. Dan ajaib karena apa? Karena kita semua ini manusia berdosa. Alkitab mengatakan bahwa kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, tidak ada satu manusia pun yang ingin datang kepada Tuhan. Alkitab mengatakan sesuatu yang banyak orang tidak suka mendengar, tapi Alkitab mengatakan bahwa kita semua ini pada aslinya secara nature, kita semua ini bersifat memusuhi Tuhan. Kita tidak suka sebab Tuhanlah satu-satunya yang tahu segala sesuatu tentang kita. Tidak ada hal yang baik maupun buruk tentang kita yang tersembunyi dari hadapannya. Dan kita, apalagi kita manusia modern yang suka menjaga privasi ini, kita tidak suka orang mengetahui hal-hal yang buruk tentang kita. Dan tapi Tuhan tahu itu semua. Dan jadi kalau kenyataannya kita bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu bukan karena kehebatan, kebaikan kita, tapi itu karena Roh Kudus mengaruniakan iman kepada kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dikatakan sini bahwa karena kuasa ilahinya yang ajaib karena bisa melawan kecenderungan dosa kita. Itu ajaib. Nah, karena kuasa ilahinya itu ia mengaruniakan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Nah, ajaib karena bukan hanya bisa membuat kita beriman, tapi bisa membuat kita berkeinginan dan punya kekuatan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup saleh, hidup dalam kesucian, berjuang untuk hidup dalam kesucian seperti yang Tuhan kehendaki. Dan itu semua hanya bisa terjadi karena kuasa Allah. Itu tidak bisa terjadi karena meditasi pribadi kita. Itu tidak bisa terjadi karena keinginan pribadi kita, karena pengembangan kepribadian kita, tapi karena kuasa Allah yang bisa membawa kita kepada itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dan kuasa itu dianugerahkan oleh Allah pada kita, dan berguna artinya punya kuasa untuk membuat kita hidup saleh. Itu hanya karena kuasa Allah. Dan dengan apa? Dikatakan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita. Jadi kembali pada soal pengenalan atau yang tadi saya jelaskan, bahwa kata ini dalam bahasa asli bisa juga berarti pengetahuan. Jadi pengetahuan dan pengenalan akan Allah dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita, untuk melengkapi kita sehingga kita bisa hidup dalam kesalehan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita lihat betapa pentingnya soal pengetahuan dan pengenalan ini, Bapak Ibu. Tanpa itu kita tidak dapat melangkah menjalani hidup kita bersama Tuhan. Sebab kita tidak bisa mengikuti Tuhan yang kita tidak kenal. Tetapi untuk mendapat pengenalan, pengetahuan tentang Tuhan, kita pun perlu kuasa, bimbingan Roh Kudus, sehingga kita berkeinginan sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, hanya dengan mengenal Tuhan sungguh-sungguh, kita berkeinginan, kita punya kekuatan untuk hidup, menjalani hidup kita dalam kesalehan, dalam kerohanian yang terus bertumbuh, dalam pengenalan akan Tuhan. Kasih Tuhan sekalian, dalam ayat yang keempat, Rasul Petrus mengatakan dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Apa yang Rasul Petrus maksudkan di sini ialah dengan menganugerahkan kekuatan, kuasa Roh Kudus, sehingga kita sanggup mengenal dan mengetahui lebih banyak dan lebih banyak tiap hari tentang kebaikan dan kemuliaan Tuhan, terutama dalam hal Ia memberikan Kristus untuk menyelamatkan kita. Lewat itu semua, kita diberi kekuatan untuk menghindari hawa nafsu dunia ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita berpikir untuk hidup menghindari hawa nafsu dunia, semua hawa nafsu dunia ini, hanya untuk kebaikan diri kita saja, hanya supaya kita dilihat sebagai orang yang baik, orang yang suci, orang yang beragama, beretika dan sebagainya. Semua itu tidak berguna. Kalau kita baca kitab Pengkhotbah dan beberapa kitab di dalam firman Alkitab kita, Pengkhotbah seolah-olah mengajarkan kalau kita hanya hidup untuk di dunia ini saja, untuk terlihat baik saja, dan nanti mati dan semua selesai, buat apa menjadi terlalu saleh? Apa gunanya? Tetapi oleh karena kita sesuai dengan yang Rasul Petrus katakan di sini, mendapat janji-janji Allah yang berharga dan sangat besar. Yang Rasul Paulus sering mengatakan pikiran manusia tidak sanggup memahaminya. Dan Rasul Petrus berkatakan di sini, janji itu berharga dan sangat besar, artinya melewati apa yang kita bisa pikirkan. Dan itu sudah Rasul Petrus katakan, Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian awal dari suratnya sendiri, surat 1 Petrus. Dia katakan di sana dalam 1 Petrus yang pasal yang pertama, bahwa kita dalam ayat yang keempat dia katakan kita akan menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Karena kita percayakan janji itu, Bapak Ibu, kita rela, karena kita tahu Allah sudah menyiapkan di dalam Tuhan Yesus oleh karena keselamatan dalam Kristus. Allah sudah menyiapkan kehidupan kekal, menyiapkan sesuatu yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, yang tersedia di surga bagi kita, yang akan dinyatakan bagi kita secara sempurna pada hari kedatangan Tuhan Yesus. Maka kita mendapat kekuatan untuk menjalani kehidupan yang saleh, yang kudus, walaupun banyak tantangannya, banyak godaannya. Kekuatan kita untuk hidup saleh dan kudus di hadapan Tuhan dan memperbaiki semua hal yang masih kurang dalam diri kita setiap hari adalah karena Tuhan berjanji bahwa upah yang besar sudah tersedia bagi kita di dalam surga. Kita tidak dapat berjuang untuk mengalahkan semua hawa nafsu duniawi manusiawi kita hanya supaya terlihat sebagai orang yang baik di hadapan orang lain, atau supaya kita menjadi percaya diri bahwa saya orang beragama, orang baik. Tetapi kita bisa melakukan semua, berjuang untuk melawan semua hawa nafsu dunia kita dan hidup saleh di hadapan Tuhan di tengah dunia ini, karena Allah sudah berjanji bahwa di dalam Kristus kita mempunyai warisan yang kekal di surga. Di surga di mana kita semua akan hidup sempurna dan suci, menuruti teladan Kristus sepenuhnya. Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan dibiarkan berjuang sendiri untuk hidup kudus, berjuang untuk hidup kudus di dunia ini. Rasul Petrus mengatakan di sini bahwa karena janjinya sendiri, karena Tuhan berjanji dan Tuhan sudah menyiapkan upah yang besar di surga bagi kita, maka Ia bersedia memberikan kodrat ilahinya supaya kita bisa mengambil bagian di dalamnya, mendapatkan kodrat ilahi itu. Artinya kuasa kesucian Tuhan yang mau berikan ke dalam diri kita. Lebih konkret, Rasul Paulus mengatakan pada jemaat Korintus, Roh Kudus diam di dalam kamu. Artinya Tuhan memberikan kodrat ilahi, Roh Kudusnya hidup di dalam kita, membimbing, menguatkan kita untuk sedikit demi sedikit menghilangkan, mengikis semua hal yang masih melawan kehendak Tuhan di dalam diri kita. Dengan tujuan apa? Sekali lagi, bukan dengan tujuan supaya kita, bukan dengan tujuan utama supaya kita dilihat baik oleh dunia ini, walaupun itu juga penting sebagai kesaksian kita. Tetapi Tuhan melakukannya. Tuhan memberi Roh Kudus, kodrat ilahinya di dalam diri kita,
supaya kita dibentuk makin lama makin kudus sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana kita disempurnakan. Dengan berita ini Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, Rasul Petrus menginginkan supaya kita mulai dengan Kristus, bukan dengan diri kita sendiri, seperti ajaran dunia. Kekudusan dan kebaikan hidup kita sebagai orang Kristen tidak bisa dimulai hanya dengan niat baik pribadi kita masing-masing, tapi hanya bisa dimulai dengan satu pemahaman dan iman yang sungguh-sungguh bahwa keselamatan Allah sudah berikan bagi kita di dalam Yesus Kristus, dan Dia dalam Roh-Nya yang akan membimbing kita, membuat kita makin lama makin kudus dan menjadi sempurna pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.